Raden B. Arya Wiraatmaja lahir pada Agustus 1831 di Adireja, ibu kota daerah Kabupaten Banyumas, dengan nama Raden Wiraatmaja. Gelar Arya ia dapatkan di tahun 1902. Setelah sebelumnya ia mendapatkan gelar Rangga karena telah bekerja kepada pemerintah Hindia Belanda selama 50 tahun. Raden B. Arya adalah tokoh pendiri bank pertama di Indonesia. Berawal dari banyaknya masyarakat yang semakin hari semakin banyak terjerat rentenir, Raden B. memiliki keinginan mendirikan bank untuk melepaskan masyarakat dari jerat rentenir. Ia mendirikan Perkreditan Rakyat saat itu demi menolong masyarakat terbebas dari jerat rentenir. April 1894, Raden B. dipercaya mengelola kas Masjid Kota Purwokerto untuk memberi pinjaman kepada pegawai rendahan yang membutuhkan. 16 Desember 1895, ia mendirikan Bank Pribumi yang pertama di Indonesia. Tahun 1897, bank tersebut ganti nama menjadi Bank Kredit Simpan Pinjam Pertanian Purwokerto. Sosok R.A. Wiraatmaja kini diabadikan dengan dibangun monumen di tengah museum dan bangunan bank pertamanya itu. Keluarga Raden B. juga dikenal melalui yayasan yang mereka dirikan, fokus memberikan bantuan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Iya, pemirsa, berbeda dengan para tokoh pendahulu, perjuangan untuk memberdayakan UMKM kini tidak hanya melalui perjuangan akses pembiayaan seperti perbankan. Membuka akses pasar dengan memanfaatkan teknologi digital dan memperkenalkan UMKM kepada e-commerce menjadi salah satu kunci agar UMKM bisa naik kelas. Seperti yang dilakukan pendiri sekaligus CEO Tokopedia William Tanuwijaya. Melalui platform e-commerce yang dibangunnya, kini jutaan UMKM sudah memanfaatkan digital marketplace yang dibangunnya. Namun perjalanan untuk membangun platform e-commerce yang kini menyandang status unicorn tersebut bukanlah perjalanan mudah. William sadar bahwa membangun perusahaan rintisan atau startup tidaklah gampang. Jatuh bangun dan lika-liku perjuangan ia hadapi saat membangun startup e-commerce yang kini menjadi salah satu marketplace dengan pengguna terbesar di Indonesia. Melalui e-commerce, William membuktikan bahwa kegigihannya telah memberikan dampak pemerataan ekonomi khususnya bagi UMKM yang selama ini memiliki kesulitan dalam mengakses pasar. Iya, pemirsa, dan telah bergabung bersama kami William Tanuwijaya, CEO sekaligus founder Tokopedia. Ya, selamat siang Mas William. Selamat siang Mbak Vivi, selamat siang Mbak Naila. Mas William, apa kabarnya ini? Sudah masuk bulan kelima pandemi COVID-19? Baik, dan di Tokopedia kami sudah tidak terasa 6 bulan semuanya work from home. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat semua ya Mbak Vivi dan Mbak Naila. Ya, amin. Mudah-mudahan. Mas William, dari tahun 2009 sejak merintis Tokopedia dan sekarang tidak terasa sudah 2020. Pelajaran apa yang paling berharga yang sampai saat ini membekas untuk Mas William? Iya, jadi memang tidak terasa 11 tahun yang lalu, tepatnya dalam transisi ke tanggal 17 Agustus, jam 12 malam kami meluncurkan Tokopedia dari kos-kosan masing-masing ya. Saat itu modalnya semangat bambu runcing, jadi modal berani, modal kegigihan, dan yang paling kuat itu sebenarnya modal harapan sih. Harapan bahwa masyarakat Indonesia bisa punya kesempatan yang sama. Teknologi ini sebenarnya sebuah kekuatan yang luar biasa ya. Indonesia negara kepulauan, 17.000 pulau, sulit untuk membangun infrastruktur yang merata ke seluruh Indonesia. Dengan teknologi, misalnya lewat Tokopedia, masyarakat Indonesia dimanapun berada, terpencil apapun, walaupun tidak punya pusat perbelanjaan, sekarang bisa punya akses ke barang dengan harga yang transparan dan sama seperti yang bisa kita nikmati di kota besar. Di sisi lain, pengusaha juga bisa memulai bisnis mereka dari mana aja ya, dan bisa punya akses pasar ke seluruh pengguna internet di Indonesia. Jadi kalau di Tokopedia sendiri saat ini sudah ada 8,6 juta penjual, setiap bulannya sudah ada sekitar 100 juta pengguna masyarakat Indonesia, dan sudah menjangkau 97% kecamatan
di seluruh Indonesia. Nah, khususnya di masa pandemi ini kami merasa bahwa teknologi ini benar-benar jadi penyelamat sih. Jadi kalau ditanya pengalaman paling berkesan itu sebenarnya di dampaknya ya. Tidak terasa bahwa perjuangan 11 tahun ini kami di Tokopedia percaya keberhasilan itu hanya bisa didapatkan dengan membantu orang lain menjadi lebih berhasil. Dan doa itu setiap harinya terasa satu langkah menjadi lebih nyata. Jadi itu kepuasan terbesar kami. Oke, baik. Dengan semangat bambu runcing tadi ya, meluncurkan Tokopedia dari kos-kosan masing-masing. Mas William, Anda sering diragukan, tidak dipercaya mungkin karena waktu itu masih muda begitu ya. Sekarang juga masih muda ya Mas William ya. Nah, apa prinsip Anda pada saat seseorang atau ada pihak yang meragukan sebuah ide atau diri Anda? Sikap apa yang harus dimiliki pada saat kita memang mau mendirikan sebuah startup? Iya, kalau dari pengalaman saya pribadi saat memulai Tokopedia memang ada satu kejadian yang mengubah hidup saya. Saat itu calon pemodal menanyakan kepada saya, mengatakan kepada saya, William jangan mimpi di siang bolong deh. Kamu masih muda, muda itu cuma sekali, carilah mimpi yang lebih realistis. Jadi saya merasa bahwa pendiri bangsa kita, Bung Karno pernah menitipkan sebuah pesan yang sangat baik. Bermimpilah setinggi langit, jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Namun sedih sekali belum 100 tahun kita merdeka, anak muda Indonesia sudah seringkali kehilangan kemerdekaan untuk bermimpi. Jadi bermodal titipan Bapak pendiri bangsa kita itulah saya percaya bahwa masa lalu itu sudah tidak bisa diubah, tapi masa depan ada di tangan kita sendiri. Saat itu calon pemodal semuanya itu meragukan karena melihat masa lalu industri teknologi di Indonesia tidak ada rekam jejak yang baik. Demikian juga dengan masa lalu pribadi saya yang berasal dari relatif keluarga sederhana dan juga bukan lulusan luar negeri ya, jadi hanya kuliahnya di Indonesia. Oke. Mas William, dari 11 tahun perjalanan mendirikan Tokopedia ini tentu lika-likunya, tantangannya tidak mudah. Tapi pelajaran apa yang bisa dipetik atau yang bisa diambil untuk mereka yang ingin mendirikan startup tuh harus seperti apa sih Mas William? Kalau tadi Bapak pendiri bangsa mengajak kita bermimpi setinggi langit, menurut saya kita harus bermimpi setinggi langit itu dengan cara bermimpi dengan mata terbuka. Artinya apa yang kita mimpikan, kita pikirkan, kita ucapkan, dan kita lakukan itu harus konsisten. Kalau mimpi kita pikirkan, mimpi kita itu berubah menjadi rencana. Kalau rencana kita ucapkan, rencana itu berubah menjadi komitmen. Kalau komitmen kita lakukan, maka komitmen tersebut akan menjadi kenyataan. Kalau kita bermimpi dengan mata terbuka, maka tidak ada mimpi yang terlalu tinggi untuk bisa kita wujudkan. Terlebih di masa pandemi ini, sebenarnya menurut saya ini kesempatan besar untuk semua masyarakat Indonesia membangun industri dalam negeri. Siapa bilang Indonesia tidak bisa? Saat pandemi baru memasuki Indonesia, misalnya kita semuanya harus impor. Masker, alat perlindungan diri, rapid test, tapi ternyata anak bangsa toh bisa membuktikan diri dalam beberapa bulan terakhir semua hal tersebut bisa diproduksi dalam negeri. Jadi ayo percayalah, bermimpilah setinggi langit, bermimpi dengan mata terbuka, dan bangkitkanlah industri dalam negeri. Oke, Mas William, kemudian tantangan membawa UMKM bertransformasi dari bisnis offline ke bisnis online seperti apa sih sejauh ini? Saya yakin sekali Indonesia itu kita punya budaya kepepet gitu ya. Kita bisa bukan hanya karena biasa, kadang kita bisa karena terpaksa. Di Tokopedia misalnya kami melihat butuh 10 tahun untuk mengumpulkan 6 juta UMKM bergabung dengan kami. Tapi dalam 11 bulan terakhir bertambah 2,6 juta tambahan UMKM. Artinya dalam masa pandemi ini justru berbondong-bondong masyarakat Indonesia itu belajar. Digital itu apa sih? Dengan teknologi itu apa sih? Sehingga kita tetap bisa beraktivitas relatif seperti normal. Jadi saya yakin Indonesia itu bisa, kita hanya perlu mengubah cara pikir kita dan tidak menganggap teknologi itu hal yang sulit atau hal yang mengerikan. Dan kami melihat ibu rumah tangga, pasar tradisional, sampai selebriti semuanya sekarang berbondong-bondong berpikiran bagaimana untuk berbisnis online dan menjangkau permintaan pasar baru di masa pandemi.
Mas William masih bicara tentang UMKM yang jumlah yang banyak yang sudah tergabung di Tokopedia. Nah, nilai transaksi dari sekian banyak nilai transaksi Tokopedia itu berapa persen, Mas? Dihasilkan dari bisnis UMKM. Iya, kalau di Tokopedia bisa dibilang hampir 100%-nya itu UMKM ya. Kami dari 8 jutaan itu paling hanya ribuan yang korporasi besar. Jutaan itu ya UMKM. 94% itu bahkan ultra mikro. Karena misi kami tadi itu pemerataan ekonomi secara digital, jadi siapa saja bisa memulai bisnis. Mau ibu rumah tangga, pekerja kantoran, bahkan anak kecil pun kalau mereka punya sebuah ide yang luar biasa, mereka punya produk dari rumah yang luar biasa, mereka bisa pasarkan itu ke seluruh Indonesia. Baik, Mas William Tanuwijaya, founder Tokopedia, mohon maaf waktunya ini terbatas durasi, tapi senang melihat angka UMKM yang luar biasa sudah tergabung di Tokopedia. Sekali lagi terima kasih sudah berbagi inspirasi, salam untuk teman-teman di Tokopedia, Mas William. Hentikan semua kegiatan dan aktivitas saudara selama 3 menit saja pada tanggal 17 Agustus 2020 pukul 10:17 waktu Indonesia bagian Barat dan ambil sikap sempurna, berdiri tegak untuk menghormati peringatan detik-detik proklamasi. Dirgahayu Republik Indonesia, 75 tahun Indonesia maju. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.